Lu bayangin, waktu semua personil Pink Floyd lagi sibuk rekaman Shine on Your Crazy Diamond di studio Abbey Road, ada seorang pria gemuk berambut botak datang ke studio linglung dan bawa kantong plastik. Semua orang di studio itu kaget dong, disangkanya tukang ember kali datang ya. Salah seorang karyawan EMI bilang ke personil Pink Floyd lain kalau laki-laki yang datang itu adalah Syd Barrett. Melihat perubahan teman lamanya itu, Roger Waters menangis dan menjatuhkan banyak air mata. Sebelum gue lanjut cerita, subscribe dulu lah bos. Buat lu yang suka Pink Floyd, lu pasti tahu Syd ini dipuja kayak nabi. Gara-gara dia, Pink Floyd jadi keren banget dari awal mereka muncul. Syd lahir pada tanggal 6 Juli 1946. Dia merupakan anak bungsu dari 5 saudara. Sejak kecil, bakat seni Syd udah kelihatan. Dia terbukti diterima di sekolah seni bernama Camberwell di South London pada tahun 64. Syd di usia itu juga udah mulai nulis lagu seperti Effervescing Elephant pas umurnya masih 16 tahun. Anjir, 16 tahun lah gue baru bikin lagu. Main gitar lagu aja masih semua tentang kita. Syd juga dikenal sebagai gitaris yang senang improvisasi. Salah satunya, dia memainkan gitar Squier dengan pemantik api Zippo yang menjadikan ciri khasnya. Berkat kelihayannya, teknik gitar kayak feedback, disonansi, dan distorsi jadi nempel banget di Pink Floyd awal dan bikin hati Roger Waters kelepek-kelepek. Gitar soundnya tuh aneh dan makin asoy dengan lirik nyeleneh yang bisa bikin anak sastra pada geleng-geleng deh. Kombinasi ciptaan Syd ini menjadi dasar Pink Floyd terjun ke genre psychedelic. Bareng Roger Waters, Nick Mason, dan Rick Wright, si lelaki yang bernama lengkap Roger Scott Barrett ini jadi nahkoda dalam debut album perdana Pink Floyd yang berjudul The Piper at the Gates of Dawn. Album pertama yang keluar Agustus 67 ini bikin nama Pink Floyd dikenal luas. Sejak saat itu, Pink Floyd terkenal banget dan punya banyak fans. Di awal-awal band ini terbentuk, orang tuh pada tahu ya Syd itu orang yang riang dan extrovert, gampang gaul kayak Nassar KDI gitulah. Tapi begitu popularitasnya melonjak, Syd mulai nunjukin sikap yang beda. Keanehan ini dimulai dan disadari teman-temannya di akhir tahun 67. Syd menjadi pribadi yang susah banget ditebak. Sewaktu-waktu dia pernah lari di atas panggung tanpa nyanyi dan main gitar. Terus, waktu manggung di The Fillmore West, San Francisco, Syd tiba-tiba aja jadi aneh di atas panggung. Sepanjang set, dia cuma ngulang-ngulang satu chord, bahkan mukanya tuh melongo kayak kambing conge. Nah, ada satu cerita lain yang jadi dongeng paling hits banget di antara penggemar Pink Floyd. Jadi, suatu waktu ada momen epic nih, Syd nyemplungin pil penenang ke mukanya nih. Pil penenang itu mereknya Mandrax. Gak cuma itu, dia ngeratain bumbu Mandrax di atas mukanya sendiri. Di bawah lampu panggung, Syd kelihatan banget kayak lilin yang meleleh gitu. Dengan muka yang muram, dia menatap penonton dengan tatapan yang serius. Banyak kejadian aneh yang sering terulang di panggung-panggung lainnya. Ritual aneh ala Syd ini jadi hal yang pasti setiap Pink Floyd manggung. Dan ini, keanehan ini gak cuma di atas panggung. Syd membawa keanehan ini sampai ke kehidupan sehari-hari guys. Teman-teman band dan orang di luar musik sering nemuin Syd dengan tatapan kosong dan omongannya tuh ngelantur kayak calon tit. Nah, ngelihat segala kekacauan yang terjadi, akhirnya band mutusin untuk ngambil keputusan besar. Syd dipecat di tahun 68. Tempatnya kemudian diisi oleh teman masa kecilnya, David Gilmour. Waktu itu, kepergian Syd tuh bikin sedih banget buat Gilmour. Menurut dia, Syd yang dia kenal tuh gak kayak gitu. Syd tuh bukan yang ngaco gitu lah. Jadi, begitu si anak muda berbakat ini cabut dari band, para penggemar dan media heboh ngomongin apa sih yang bikin Syd jadi aneh begitu. Yang paling rame dan paling banyak diterima orang waktu itu adalah spekulasi tentang narkoba. Ya, gak bisa dipungkiri lah, di masa itu narkoba jadi kebiasaan yang lazim buat musisi muda yang ingin mengeksplorasi jiwa seninya. Banyak yang percaya, gara-gara konsumsi acid dan LSD yang kelewat batas, Syd jadi berubah liar dan gak bisa ditebak. Menurut banyak orang dan teman dekatnya, narkoba itu jadi penyebab utama kekacauan yang dialami oleh Syd. Setelah hengkang dari Pink Floyd, Syd balik tinggal di rumah ibunya di Cambridge. Di sana, dia kembali fokus ke seni lukis yang sebenarnya udah dia gelutin sebelum dia jadi musisi. Adik perempuannya, Rosemary, yang tinggal di dekat dan jadi satu-satunya kontak Syd dengan dunia luar,
bilang kalau Sid seneng banget berkebun. Musisi keren ini jadi anak petani urban gitu deh, kayak anak Jaksel gitu. Sayangnya, sejak balik ke rumah, kesehatan Sid makin memprihatinkan. Berat badannya naik, dan yang lebih parahnya lagi, dia kena 2 penyakit berat, yaitu tukak lambung dan diabetes. Kita nggak tahu ya, apakah dia merasa kalah atau justru menjadi anak rumahan adalah impian yang dia idam-idamkan. Tapi yang pasti, di mata orang lain, terutama penggemarnya, Sid tetap menawan. Buktinya, perusahaan EMI dan Harvest Records minta dia buat bikin album solo. Akhirnya, Sid ngeluarin 2 album solo berjudul The Madcap Louds and Barrett pada tahun 70. Lagu-lagu di 2 album itu sebagian besar diciptakan di masa produktif Sid, yaitu di tahun 66 sampai pertengahan tahun 67. Tapi jangan kira dengan ngeluarin 2 album itu pengen bikin dia balik lagi ke dunia musik. 2 tahun setelah itu, di tahun 72, Sid putusin buat pensiun bener-bener dari dunia musik. Kayaknya dia emang udah siap ngambil jalan yang lebih sunyi buat sisa hidupnya. Abis itu gak ada lagi kabar tentang dia. Kata adiknya, dia bilang kalau Sid itu hidup menggelandang di London. Tahun 78, waktu dia kehabisan duit, dia balik lagi ke Cambridge buat tinggal sama ibunya. Meskipun dia balik ke London beberapa minggu pada tahun 82, dia langsung kembali ke Cambridge buat tinggal secara permanen. Dan yang bikin kagum, dia jalan kaki 80 kilo dari London ke Cambridge. 80 kilo itu kayak Jakarta ke Bogor lah. Kalau gue jalan kaki sih gue udah jadi sayur bayam sih. Nah, teman-teman terdekatnya gak tahu gimana kondisi dia. Yang paling legendaris itu kisah dia muncul di studio rekaman teman-teman band lamanya pada tanggal 5 Juni 75. Waktu itu semua orang lagi sibuk rekaman lagu Shine On Your Crazy Diamond di Abbey Road Studio. Terus ada pria gendut, botak, bawa kantong plastik dan kelihatan bingung masuk studio. Begitu lihat perubahan teman lamanya itu, air mata Roger Waters langsung jatuh. Abis ketemu Sid, Waters langsung nulis lagu yang berjudul ngetop banget deh, lo pasti tahu, Wish You Were Here, yang liriknya didedikasikan buat sahabatnya Syd Barrett. Selain narkoba, banyak juga yang nebak kalau Sid punya skizofrenia. Sebagian orang jadi gede-gedein dugaan ini dan bikin jadi mitos. Tapi gak ada yang berani jamin atau keterangan tertulis yang menyebut Sid punya skizofrenia. Bahkan Roger Waters saja bilang mungkin ya Sid punya skizofrenia. Dalam sebuah wawancara, Waters bilang pas awal-awal Sid udah kelihatan aneh. Dia dan personel Pink Floyd pernah ngajak Sid buat ke psikiater, tapi begitu nyampe di rumah sakit, Sid nolak buat masuk. Ngebayangin hal itu bener-bener bikin gue merinding deh. Gue gak tahan bayangin kalau Sid harus ngalami hidup yang muram. Kalau aja Sid hidup di zaman sekarang, di mana isu kesehatan mental bukan hal yang tabu, mungkin dia mau ke dokter dan bisa hidup lebih bahagia. Ketika kita mengenang Sid, rasanya itu kita mau meyakinkan diri kita dengan kata bisa jadi atau mungkin. Ada kayak ruang kosong yang bikin bisa jadi itu terdengar masuk akal. Banyak informasi yang hilang selama Sid menghilang dari peredaran, dan kita jadi gak bisa mastiin banyak hal. Tapi yang pasti, buat kalian yang membutuhkan pertolongan profesional, please ke psikiater guys. Soalnya isu kesehatan mental ini isu serius. Jangan sampai kayak media-media zaman dulu, orang yang punya masalah kesehatan mental malah diglorifikasi atau dibesar-besarkan dan dijadikan mitos dan jualan. Dibilang jenius atau inilah. Masalah mental itu masalah yang serius, bukan dijadikan barang dagangan bos. Dari kasus Sid, kita jadi belajar banyak soal itu. Thank you Syd Barrett.